Halo teman-teman semua dimanapun saja berada, pada video kali ini Masterku akan berbagi cerita inspiratif tentang bagaimana uang kita agar bisa bekerja untuk kita. Jadi, bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah kampung yang lumayan ramai, ada seorang anak muda usia 21 tahun namanya Andi. Kerjanya sehari-hari di sebuah toko besar atau supermarket lah. Sudah 5 tahun dia bekerja di sana. Ya lumayan lah, dari cuma pelayan biasa, namun sekarang sudah menduduki posisi yang agak tinggi. Ya karena memang dia anak yang rajin, terampil, jujur. Sehingga dia menjadi orang kepercayaan di tempat kerjanya. Dan dari gajinya sudah 3 tahun belakangan ini dia rajin menabung. Tapi Andi merasa lambat banget ngumpulinnya, lambat banget banyaknya. Jadi dia mulai mikir gimana ya caranya agar uang saya ini bisa bekerja untuk saya. Kalau dengan nabung gini terus, kapan lagi saya bisa kaya, bisa banyak usaha? Saya harus belajar nih, gimana caranya agar uang tabungan saya ini bisa menghasilkan uang sendiri dan saya nggak perlu lagi capek-capek kerja. Demikian gumamnya dalam hati. Dia sadar kalau terus begini, dia nggak punya waktu buat dirinya sendiri. Dan sebenarnya dia sudah mulai ngerasa bosen dan nggak begitu suka dengan pekerjaannya yang selama ini. Nah teman-teman, ketika pas hari libur, Andi kepikiran mau nengok pamannya di kampung sebelah. Nah, nama pamannya itu Pak Budi teman-teman. Dia terkenal sebagai orang yang kaya di kampungnya. Ya pokoknya lumayan terkenal lah, hartanya banyak. Tapi anehnya meskipun kaya dan banyak harta, Pak Budi ini nggak kelihatan sibuk banget kayak Andi. Andi berharap banget bisa dapat ilmu dan nasihat untuk mencari solusi selama ini. Sesampai di rumah pamannya, Andi langsung bilang maksud kedatangannya. Dia mau belajar gimana caranya agar uang bisa kerja buat dia. Pak Andi pun tersenyum dengar cerita Andi. Wah bagus itu Andi, punya pikiran kayak gini sudah tepat sekali. Dan kamu perlu tahu yang namanya penghasilan tambahan itu nggak melulu soal investasi gede, nabung emas, atau buka usaha yang ribet. Bahkan dengan uang 1 juta rupiah pun kamu bisa bikin uang itu menghasilkan. Asal tahu triknya. Kalau kamu punya lebih banyak uang, ya tentu saja kesempatan dan pilihanmu juga makin banyak. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang biar pikiranmu lebih terbuka. Kata-kata pamannya itu langsung bikin Andi semangat. Pak Andi pun lalu menjelaskan langkah-langkahnya satu persatu. Gini Di, agar uang bisa bekerja untuk kita, langkah pertama adalah kamu harus punya uang dulu. Gimana Andi? Apakah kamu sudah punya uang? Nah begini ya, uang itu bisa kamu dapat dari gaji kerjamu sekarang. Jangan sekali-kali berpikir dapat modal dari pinjaman. Kalau kamu masih pemula, Pak Budi menekankan pentingnya kerja keras dan menabung sedikit demi sedikit teman-teman. Andi pun mendengarkannya dengan seksama. Iya benar sekali paman, saya jadi ngerti sekarang. Demikian ujarnya. Lalu pamannya melanjutkan penjelasan berikutnya. Nah langkah kedua adalah tahan dulu keinginanmu yang gak penting. Seperti ini jelasnya. Kalau uangmu sudah terkumpul, langkah kedua ini tahan dulu semua keinginanmu. Maksudnya kamu tahan dulu keinginanmu beli barang-barang yang gak penting. Misalnya jangan buru-buru ganti HP yang mahal. Atau bangun rumah kalau kondisi keuanganmu emang belum kuat. Nasihat pamannya ini terasa benar-benar masuk akal buat Andi. Iya paman. Demikian jawab Andi. Kalau saya beli barang mahal, padahal uangnya masih pas-pasan, ya malah uangnya terus berkurang atau malah habis, kata Andi dengan muka serius. Nah bagus nih, pikiranmu udah mulai terbuka. Sekarang kita masuk bagian yang paling seru nih, langkah 3. Apa itu langkah 3? Langkah 3 adalah cari peluang penghasilan tambahan. Oke Ndi,
Ayo kita jalan-jalan keliling kampung sebentar dan buka pikiranmu selebar-lebarnya. Lihatlah apa saja yang ada di sekitar lingkunganmu. Kemudian coba juga cari referensi di media sosial atau internet. Sisihkan waktu khusus buat cari peluang penghasilan tambahan yang cocok sama minat dan kemampuanmu nih. Sambil melanjutkan perjalanannya, Pak Budi menunjukkan sebuah rumah yang ramai anak-anak lagi main HP. Coba lihat itu, Ndi. Itu rumah Rudi. Dia itu mulai dapat penghasilan tambahan dari nyediain wifi di rumahnya. Modalnya nggak sampai 500.000. Setelah itu Pak Budi, pamannya, menunjukkan kandang ayam. Itu di kandang ayam, lihatlah. Itu juga dimulai dari modal yang nggak sampai 1 juta rupiah di. Sekarang sudah tumbuh besar dan banyak menghasilkan ayam di. Melihat contoh-contoh itu, Andi jadi kaget. Dia nggak pernah kepikiran sebelumnya kalau uang sekecil itu bisa juga dikerjakan. Sambil jalan-jalan, Pak Budi memperlihatkan beberapa contoh lagi peluang usaha seperti tetangganya yang nyewain motor, sawah yang dikerjakan dengan sistem bagi hasil, sampai rumah yang dikontrakkan. Semua ini saya tunjukkan biar kamu lihat dan sadar nih, peluang usaha itu ada di mana-mana, dari modal kecil sampai yang modal besar. Mungkin selama ini kamu nggak lihat karena terlalu fokus sama kerjaanmu. Demikian kata Pak Budi. Andi menggaruk-garuk kepalanya yang padahal nggak gatel dan baru sadar memang apa kata pamannya itu benar. Sambil terus berjalan, Pak Budi melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu langkah 4. Wujudkanlah peluang yang sudah kamu pilih. Dalam langkah ini, kita harus memilih salah satu peluang yang menurut kita menarik. Segera mulai pakai tabungan yang sudah ada. Jangan terlalu lama bikin rencana atau nunggu rencanamu sempurna. Karena masalah dan tantangan yang sebenarnya itu baru akan kamu temui kalau kamu sudah memulai. Kelamaan bikin rencana atau nunggu sempurna itu cuma buang-buang waktu. Dan yang perlu kamu ingat satu hal penting ini nih. Kamu masih muda dan modalmu kecil. Nggak usah buru-buru coba yang modalnya gede. Kalau modalnya gede itu risikonya juga gede. Dan ambil risiko gede bagi pemula itu kurang bijak nih. Sambil terus melanjutkan perjalanannya di jalan setapak dekat sawah, Pak Budi melanjutkan pelajarannya. Nah sekarang langkah kelima, tambah modal pelan-pelan. Pelajari dan tambah modalmu sedikit demi sedikit dari keuntungan yang sudah kamu dapatkan buat memperbesar usahamu. Seperti yang dilakukan Rudi yang mulai menyalurkan internet ke rumah yang lebih banyak. Atau tetangga kita yang dulu cuma punya 1 kandang ayam, sekarang itu sudah punya 3 kandang ayam. Tanpa terasa mereka sudah kembali lagi ke tempat semula, di bawah pohon rindang, di depan rumah Pak Budi. Baik, Paman. Demikian ujar Budi dengan perasaan lega dan bersemangat. Oke, Ndi, sekarang mari kita lanjutkan langkah 6. Langkah 6 ini coba penghasilan tambahan yang lain. Di langkah ini kamu bisa mulai cari penghasilan tambahan yang lain lagi. Jangan cuma biarkan uangmu kerja di satu jenis penghasilan tambahan saja. Coba mulai cari yang lain dengan cara yang sama. Siapa tahu kamu malah nemu penghasilan baru yang lebih menguntungkan. Selain buat nambah keuntungan, ini juga bisa mengurangi resiko kalau penghasilan tambahanmu yang pertama itu sudah nggak begitu bagus lagi. Di tahap ini sebenarnya kamu bisa mulai nabung untuk beli barang-barang yang mahal. Tapi jangan lebih dari separuh keuntungan yang sudah kamu dapatkan. Beli barang impian buat menghargai hasil kerja kerasmu itu juga penting loh, Andi. Oke, sekarang ayo kita lanjutkan langkah yang ke-7, yaitu sabar, tekun, belajar, dan bisa menyesuaikan diri. Membangun penghasilan tambahan itu butuh waktu yang nggak sebentar. Jadi sabarlah kalau kamu nggak langsung lihat hasilnya dan jangan cuma setengah-setengah. Teruslah belajar dan ikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kamu malas belajar
jadi telat menyesuaikan diri. Karena kebanyakan orang gagal itu ya karena telat menyesuaikan diri. Pak Budi menambahkan. Setelah mereka asik ngobrol bersama, Andi pun pamit pulang dengan wajah penuh harapan. Dengan ilmu yang sudah dia dapat dari pamannya, dia yakin bisa membuat uangnya mulai bekerja untuknya. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua dan kita menjadi lebih jeli melihat peluang yang ada dan berani ambil langkah buat memulai. Jangan lupa kasih like, subscribe, and komentar positif ya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.